sebagai host dari Lovin Apartemen Student Living. Dan saya bersama narasumber dari Lovin Apartemen Student Living. Halo, boleh? Diana. Dari Oke, kita perkenalkan narasumber pertama kita dari Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Ruli Irsandi. Saya konsultan properti di sini. Dan ini Bapak dari? Saya Yayan, saya kebetulan di sini sebagai SVP salah satu tim di Lovin Apartemen. Pak Ruli di sini udah bekerja lama? Udah lumayan lah, satu tahun ya Pak ya? 1 tahun. Wah, udah banyak aset nih kayaknya nih. Ya alhamdulillah lah, lagi gini mah setidaknya bisa survive. Kalau Pak Yayan gimana? Sudah lama di sini? Saya kebetulan di sini dari pertama, Mbak. Dari pertama Lovin ini mulai mau istilahnya bangun ya. 3 tahun alhamdulillah saya masih stay di sini. Gitu. Dan kebetulan yang mentoring saya selama di barengan sama Bapak Yayan juga. Jadi Wow. ini Mas Ruli ini di tim saya, Mbak. Kebetulan beliau ini the best sales ya. Ih, hebat. Biasa. Oke, kita untuk podcast kali ini akan bertemakan bagaimana untuk generasi muda mempunyai properti di masa kini. Oke. Menarik, Pak. Boleh dari Pak Yayan nih. Gimana nih Pak caranya nih buat masa muda ya, milenial. Biasanya nih suka banyak yang nongkrong, nggak mikirin nih buat kedepannya kayak gimana nih. Iya, iya. Karena emang masa muda ini masa istilahnya masa senang-senang ya biasanya. Mencari jati diri. Mencari jati diri, betul gitu. Jadi untuk tip mungkin untuk generasi muda saat ini bagi yang sudah punya penghasilan nih, alangkah baiknya ada beberapa persentasi dari penghasilannya tersebut disisihkan buat masa depan, yaitu buat investasi, Mbak, gitu. Jadi kita nggak hanya memikirkan saat ini kadang kalau anak muda ya nongkrong di kafe lah gitu, koyak-koyak, nonton, dia lupa akan masa depannya mereka gitu. Iya betul. Jadi ya itu harus sedini mungkin kita kasih ilustrasi lah ya, gambaran ya, bagaimana sih cara menyisihkan uang yang pas gitu untuk generasi muda, istilahnya yang mungkin penghasilannya maaf ya baru awal-awal ya, pas-pasan atau gimana, tapi ada peluang untuk menyisihkan walaupun sedikit gitu. Jadi banyak cara gitu. Jadi kita yang penting harus menanamkan diri dulu ya, niatan kita bahwa kita itu harus optimis ya, harus punya cita-cita ke depan bahwa hidup itu nggak akan selamanya happy terus seperti sekarang gitu. Ya. Dari di masa muda ini teman-teman ya, generasi muda sekarang ini gitu. Banyak kok yang usia 20-25 tahun ya, yang baru-baru kerja dia sudah mempunyai kendaraan ya dari hasil kerjanya sendiri, ada yang udah punya rumah gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat generasi muda yang emang punya optimisme ya, punya kemauan. Emang itu di bidang apa aja sih? Kita bergerak Lovin itu di properti rumah bisa, hunian bisa juga untuk investasi. Nah, terus yang kedua itu bisa untuk buka usaha. Kita itu yang untuk hunian dan investasi itu ada 2 unit. Yang pertama itu studio dan yang satu lagi double K. Bedanya yang studio ini untuk 1 kamar dan yang double K ini 2 kamar dan 1 ruang tamu. Sedangkan yang komersil, kalau misalkan saya mau buka usaha nih, usaha fotokopi misalkan atau jualan sayur misalkan, bisa coba di Lovin gitu ya. Mungkin
lebih sayurnya menguntungkan. sayur ini ya modern ya. Iya, sayur modern dong. Modern. Iya, Iya, bukan. karena orang-orang sekarang kan apalagi dalam kondisi COVID seperti ini Iya. kan, ini emang banyak yang sangat menjaga pola makan ya. Harus Sehat ya, Iya. Pak Ruli, ya. Iya. Emang keunggulan dari mana tadi Lovin ya? Iya, Vin. Yang membedakan itu apa sih Pak? Kalau boleh Diana tahu. Nah, kalau Lovin ya, kebetulan kan Lovin ini lokasinya sangat strategis sekali, Mbak Diana ya. Iya. Jadi kita itu berada di kawasan pendidikan Jawa Barat nih, yang mana di Jatinangor ini ada 4 kampus ternama. Ada IPDN, Kopit, ITB, Unpad. Nah, ini tentunya menjadi peluang untuk istilahnya investasi ya di sini. Nah, kita bergerak di bidang hunian ya, high risk building nih, bangunan bertingkat. Ini sangat cocok ya bagi generasi muda sekarang yang emang mau investasi di Jatinangor, khususnya di Lovin. Kenapa? Karena harga angsuran di Lovin ini sangat terjangkau, Mbak, bagi kaula muda ya, bagi muda-mudi gitu. Jadi dengan mereka bisa menyisihkan per bulan 150.000 atau per hari 150.000, mereka sudah bisa mendapatkan hunian yang sangat bagus ya. Terus lokasinya sangat strategis, fasilitasnya banyak. Jadi bagi kaula muda ya, jadi yang investasi di Lovin itu bakal mendapatkan 2 keuntungan di sini. Ya. Jadi selain dia punya aset, punya capital gain, kenaikan nilai aset, juga nantinya dia akan mendapatkan passive income, Mbak. Kenapa? Karena kan lokasi ini kan berada di kawasan pendidikan ya. Iya. Otomatis mahasiswa di sini banyak yang mencari hunian. Nah, Gitu. Kenapa kaula muda ya, khususnya milenial zaman sekarang nih harus punya aset, harus istilahnya mulai investasi, yaitu kita mencari peluang nih. Ya. Jadi di Jatinangor ini ada sekitar 60.000 lebih lah mahasiswa ya, hampir 70.000. Mereka semua pasti butuh hunian. Gitu. Nah, yang paling cocok dengan konsep yang kita berikan ya, Pak Ruli ya. iya. Jadi konsepnya itu sangat milenial banget lah, Mbak. Dari fasilitasnya ya, segala macamnya itu sangat milenial. Jadi tentunya nanti para mahasiswa ini akan berbondong-bondong nih mencari hunian di Lovin gitu. Jadi selain capital gain, mereka akan dapat passive income dari hasil sewa, Mbak. Gitu. Nah, itu keuntungan bagi kaula muda ya yang mau investasi di Lovin apartemen ini gitu. Emang sih banyak ya instrumen investasi untuk kaula muda ya, yang memang cocok dengan keuangannya mereka ya, banyak ya, kayak deposito, tabung emas ya, terus investasi, banyak investasi, ilustrasinya banyak, instrumennya banyak. Nah, tapi yang dicari kan yang istilahnya high return ya. Iya. Jadi Betul. keuntungannya tinggi tapi low risk, resikonya kecil, Mbak. Nah, ini yang sangat cocok tentunya Lovin kalau menurut saya pribadi ya, Lovin. Jadi karena bangunannya jelas ada ya, resikonya kecil gitu kan. Terus untungnya juga lumayan karena selain passive income tadi dapat capital gain juga itu. Kalau misalkan investasi kayak kan tadi kata Pak Yayan kayak investasi emas gitu ya. Kalau misalkan investasi emas itu memang saat itu ada, tapi bisa aja tiba-tiba hilang di bawah orang gitu. Atau misalkan investnya lewat barang elektronik. Barang elektronik itu kan bisa masih bisa dibawa-bawa orangnya kemana-mana. Coba kalau misalkan apartemen gimana bawanya, ngangkat-ngangkat gitu kan nggak bisa ya Pak ya. Jadi Angkat ini satu aman tower ya? diangkat gitu ya, Nggak nggak bisa. mungkin ya. Ini aman ya? Kecuali dia Ultraman gitu baru Aman. bisa. Aman. Terus saya tambahin lagi nih biar kaula muda makin trust ya. Ya. Kenapa bilang aman? Satu, wujudnya ada kan ya. Nah, itu. Kedua, kita developernya jelas, Mbak. Ya, jadi developernya itu kita dari PP Property. Yang mana PP Property ini merupakan anak perusahaan dari PP Persero ya. Semua orang udah tahu lah PP Persero ya.
Nah kita anak perusahaannya dan sudah TBK juga. Jadi insya Allah aman kalau mau investasi di Lovin ini. Jadi lebih aman ya. Iya, Jadi sangat jangan merasa aman, takut sangat nih. aman. Betul. Gitu. Selain itu ya. Banyak juga konsumen yang mempercayai kita gitu. Jadi udah tidak perlu khawatir gitu. Jangan khawatir ya, Lovin motor ini yang mau investasi di premium student living ya, Lovin apartemen. Selain itu ya Pak, saya mau tanya nih. Ini kan kawasan pendidikan ya. Pastilah banyak anak-anak nakal nih. Gimana nih kalau ada huniannya? Nakal dalam bentuk apa dulu? Pergaulan bebas nih, kayak narkoba. Saya takut. Oh gitu ya. Nah ini kebetulan sekali ya kalau di Lovin apartemen ini. Jadi kita ini ada kerjasama ya dengan BNN, yang mana kita ini salah satu konsep ya, istilahnya mengusung hunian anti narkoba. Nah itu, jadi keunggulannya ya, keunggulan di Lovin ini selain fasilitas banyak, jadi kita juga menjalin kerjasama dengan pihak lain yang tentunya menguntungkan Mbak, kayak dengan BNN salah satunya kan. Jadi ini untuk meminimalisir yang seperti tadi Mbak bilang, supaya tidak terjadi masalah hal-hal negatif yang dilakukan oleh para mahasiswa di sini. Gitu. Ini biar hunian di sini itu kita ini benar-benar aman, tentram, nyaman, gitu. Dan bisa dipakai untuk bersosialisasi nantinya sama komunitas ini. Nah selain kerjasama dengan BNN, kita juga bekerjasama dengan pihak Kompas Gramedia. Jadi yang mana di Lovin ini ada salah satu fitur yang namanya digital library, Mbak. Jadi digital ya? Iya. Jadi karena mahasiswa banyak kan di sini kan. Kalau dulu kan nyari referensi buku itu harus beli, Iya, beli ya. beli. Kalau sekarang itu enggak, Pak. Kalau bagi penghuni yang ada di Lovin itu tinggal free download. Oh jadi gratis ya? Enak. Gratis, gak Enak usah banget. beli ya. Mau cari buku referensi seperti apa gitu kan, itu nanti kita udah tersedia di situ. Ada banyak jumlahnya Mbak, judul buku yang kita sediakan di Lovin ini. Itu salah satu untuk fasilitas ya. Untuk fasilitas mempermudah mahasiswa ya. yang diberikan oleh pihak Lovin. Kalau misalkan minjem ke perpus, misalkan sebutlah Unpad gitu ya, misalkan minjem ke perpus Unpad, udah minjem ya harus dibalikin lagi gitu, repot Capek ke ya, kampus repot ya, ya, repot makanya. Harus bawa-bawa juga ya. Kalau ini kan udah tinggal Kemana-mana. cari search, misalkan buku ensiklopedia, klik langsung muncul, tinggal baca. Bisa di-download dan Wah. Bisa di-download. Udah jadi udah kayak langsung kayak milik Praktis sendiri ya. dia. Praktis. Mau print tinggal print. yang mau investasi di Lovin harus sesegera mungkin, karena ini momen di mana infrastruktur di daerah sekitar kita itu lagi benar-benar booming Mbak, lagi benar-benar pembangunannya bagus lah, pengerjaan infrastruktur ya. Ada interchange Cileunyi kan, ada tol Cisundawu ya, Bandara Kertajati sudah selesai, Sama itu juga Ya. Pak, KRL itu. KRL Bandung Raya ya, kereta Bandung cepat. Raya. Itu masih lagi progres? Ya, Lagi itu progres. sangat luar biasa sekali ya Mbak, memang pembangunan infrastruktur di Bandung Timur ini ya khususnya ya. Jadi ini momen kalau memang mau investasi ya sekarang. Dari saatnya. sekarang. Jangan mau nunggu nanti. Kalau nanti bangunan sudah jadi, infrastruktur sudah jadi, mungkin harga Lovin sudah 3 kali lipatnya dari harga sekarang. Jadi ini Pak, Mbak, maaf ya saya lanjutin ya. Jadi mungkin Ya. untuk generasi muda nih yang mau investasi di Lovin, kebetulan kita lagi ada promo, ya. Promo subsidi DP. Jadi bagi kaula muda yang mau invest di Lovin dengan pola bayar KPA, cicilan ke bank, kan itu harus ada DP nih Mbak, Ya. biasanya ya. Nah ini DP-nya free, kita yang bayarin, developer yang bayarin Mbak. Jadi si konsumen itu tinggal langsung bayar cicilan ke bank tanpa membayar DP ke developer gitu. Nah ini promo ini terbatas hanya sampai akhir bulan ini, di bulan Juli ya, di bulan Juli. Ini sangat bagus sekali promonya. Ini sekitar 10% ya yang kita subsidi, lumayan sangat besar gitu. Ini peluang emas nih buat kaum muda, para milenial yang sangat tertarik dengan Lovin. Ayo silahkan, kami tunggu Pak di lokasi ya Pak.
Dia cicilan juga Ya. lebih kecil, lebih ringan. lebih ringan. Iya. Betul. Dengan adanya promo ini makanya dari sekarang ya Pak ya. Sekarang, Dari sekarang. promonya bagus ya. Unitnya tinggal beberapa lagi, tapi masih ada unit-unit yang terbaik. Masih ya. tersedia yang Lantai terbaik. bawah, lantai atas masih ada. Jadi jangan khawatir. Ya, ini Mungkin jangan Mbaknya sendiri mau ambil Pak? Jadi saya mau ambil 2 buat bagus. investasi. wis, Untuk promo Mbak ya. Iya. Oke, Lovin Lovers, untuk podcast kali ini kita tutup. Saya Diana mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.